Halo teman-teman Di. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semangat kalian selalu membara ya. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sering kita alami dalam hidup, yaitu keraguan. Terutama ketika orang lain meragukan kemampuan kita. Judul kita hari ini adalah, orang lain bisa meragukanmu, tapi jangan biarkan dirimu ikut meragukan. Kenapa ini penting? Karena terkadang, kata-kata orang lain bisa masuk ke pikiran kita dan membuat kita mulai ragu pada diri sendiri. Nah, di sini aku ingin mengajak kalian untuk melawan keraguan itu. Mengapa orang lain meragukan kita? Ketika kita berusaha mencapai sesuatu, terkadang ada orang-orang di sekitar kita yang meragukan kemampuan kita. Mungkin mereka berkata, "Apa kamu yakin bisa?" Atau, "Ini terlalu sulit untukmu." Nah, pertanyaannya adalah, kenapa mereka meragukan kita? Ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Mereka tidak sepenuhnya memahami visi kita. Kadang-kadang, apa yang kita impikan atau rencanakan mungkin terlihat terlalu besar atau bahkan mustahil bagi orang lain. Misalnya, jika kamu bilang ingin membangun bisnis dari nol, mungkin ada yang akan berkata, "Ah, itu butuh modal besar, kamu nggak bakal kuat." Padahal, mereka hanya melihat dari sudut pandang mereka sendiri, bukan dari sudut pandangmu. Mereka mencerminkan ketakutan mereka sendiri. Ada kalanya keraguan orang lain berasal dari pengalaman buruk mereka di masa lalu. Misalnya, seseorang yang pernah gagal dalam usaha mungkin akan berkata, "Jangan coba-coba, nanti rugi." Mereka tidak bermaksud jahat, tapi mereka hanya belum bisa melihat potensi yang ada dalam dirimu, iri atau cemburu. Ini mungkin terdengar menyakitkan, tapi kadang ada orang yang meragukan kita karena mereka iri dengan potensi besar yang kita miliki. Mereka takut kita akan sukses melebihi mereka, jadi mereka mencoba mengecilkan semangat kita. Namun, ingatlah satu hal penting, opini orang lain bukanlah cerminan nilai diri kita. Apa yang mereka katakan hanyalah sudut pandang mereka, bukan fakta mutlak. Jadi, jangan biarkan kata-kata mereka masuk ke dalam hati dan pikiranmu. Bahaya ketika kita ikut meragukan diri sendiri. Sekarang, mari kita bicara tentang hal yang lebih serius. Bagaimana jika kita mulai ikut meragukan diri sendiri? Bayangkan begini, ketika seseorang meragukanmu, mungkin awalnya kamu bisa mengabaikannya. Tapi jika keraguan itu terus-menerus masuk ke dalam pikiranmu, lama-lama kamu mulai bertanya-tanya, "Apa aku benar-benar bisa?" Atau, "Mungkin mereka benar, aku tidak cukup baik." Inilah yang disebut sebagai internalisasi keraguan. Kamu mulai memberi ruang bagi suara negatif itu untuk mengambil alih keyakinanmu. Dan ketika itu terjadi, dampaknya bisa sangat besar. Kamu mulai kehilangan motivasi untuk melanjutkan impianmu. Kamu merasa tidak percaya diri. Bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun, kamu mungkin memutuskan untuk menyerah, padahal sebenarnya kamu sudah sangat dekat dengan kesuksesan. Contohnya, ada seorang teman saya dulu yang ingin menjadi penulis. Dia sudah menulis beberapa cerita pendek, tapi ketika dia menunjukkannya kepada orang lain, banyak yang berkomentar, "Ini nggak bakal laku." Atau, "Menulis itu susah, nggak semua orang bisa jadi penulis." Awalnya dia masih semangat, tapi lama-lama dia mulai ragu pada dirinya sendiri. Akhirnya, dia berhenti menulis sama sekali, padahal, siapa tahu jika dia terus melanjutkan, mungkin sekarang dia sudah menjadi penulis terkenal. Itulah kenapa sangat penting untuk tidak membiarkan keraguan menguasai diri kita. Bagaimana cara menghadapi keraguan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana cara menghadapi keraguan, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri? Berikut beberapa tips yang bisa kamu praktikkan. Fokus pada tujuanmu pertama, ingatlah selalu tujuan akhir yang ingin kamu capai. Misalnya, jika kamu sedang belajar untuk ujian besar, bayangkan bagaimana rasanya ketika kamu berhasil mendapatkan nilai tinggi. Atau jika kamu sedang membangun bisnis, bayangkan bagaimana rasanya ketika bisnismu berkembang pesat. Fokus pada tujuan ini akan membantu kamu melihat bahwa keraguan hanyalah batu kecil di jalan menuju impianmu. Jangan biarkan keraguan mengaburkan gambaran besar yang ingin kamu capai. Kelilingi diri dengan orang positif. Tidak semua orang akan mendukungmu, dan itu wajar. Namun, pastikan kamu memiliki lingkaran orang-orang yang percaya padamu dan mau mendukung perjalananmu.
Mereka bisa menjadi penyemangat ketika kamu mulai goyah. Misalnya, jika kamu sedang membangun startup, carilah mentor atau komunitas yang memiliki visi yang sama denganmu. Mereka akan memberikan masukan positif dan membantu kamu tetap termotivasi. Catat pencapaianmu. Kadang, kita lupa betapa banyak hal yang sudah kita capai. Buatlah daftar pencapaianmu, sekecil apapun itu. Misalnya, jika kamu sedang belajar bahasa baru, tuliskan setiap kali kamu berhasil menguasai satu kosakata baru. Atau jika kamu sedang berolahraga, catat setiap kali kamu berhasil menambah durasi latihanmu. Ketika kamu merasa ragu, lihatlah daftar itu sebagai pengingat bahwa kamu mampu melakukan hal-hal besar. Ubah keraguan menjadi motivasi. Alih-alih takut dengan keraguan, jadikan itu sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa mereka salah. Katakan pada dirimu, kalau mereka meragukanku, aku akan membuktikan bahwa aku bisa. Sebagai contoh, ada seorang atlet yang sering diremehkan oleh pelatihnya karena dianggap tidak cukup kuat. Alih-alih menyerah, dia menggunakan keraguan itu sebagai motivasi untuk berlatih lebih keras. Akhirnya, dia berhasil menjadi juara nasional. Jadi, jangan takut dengan keraguan. Jadikan itu sebagai alasan untuk bekerja lebih keras dan membuktikan bahwa kamu bisa. Inspirasi dari tokoh sukses. Untuk menutup pembahasan ini, mari kita lihat beberapa contoh tokoh sukses yang pernah diragukan, tapi tetap berhasil membuktikan diri mereka. Thomas Edison, penemu lampu pijar ini, pernah dikatakan oleh gurunya bahwa dia terlalu bodoh untuk belajar apapun. Tapi lihatlah hasilnya. Dia berhasil menciptakan salah satu penemuan paling penting dalam sejarah manusia. Walt Disney, pendiri Disney ini, pernah dipecat dari pekerjaannya karena dianggap tidak memiliki ide kreatif. Sekarang, Disney adalah salah satu perusahaan hiburan terbesar di dunia. J.K. Rowling, penulis Harry Potter ini, pernah hidup dalam kemiskinan dan ditolak oleh 12 penerbit sebelum akhirnya novelnya diterima. Sekarang, Harry Potter adalah salah satu seri buku paling populer di dunia. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Bahwa keraguan orang lain tidak boleh menghentikanmu untuk mencapai impianmu. Jadi, teman-teman ingatlah satu hal penting. Orang lain boleh meragukanmu, tapi jangan pernah biarkan dirimu ikut meragukan. Keyakinan pada diri sendiri adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan. Percayalah pada proses, percayalah pada kemampuanmu, dan teruslah melangkah maju meskipun ada hambatan. Kalau kamu punya pengalaman tentang bagaimana kamu menghadapi keraguan, tulis di kolom komentar ya. Aku yakin ceritamu bisa menginspirasi orang lain juga. Terima kasih sudah menonton video ini di channel G.